kendala dan tantangan menjadi seorang sales di lapangan, khususnya sales motoris. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Di video kali ini, sebelum saya memulai video, karena ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Ini video pertama saya setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Dan mohon maaf kalau misalnya tempat syutingnya itu agak berantakan, karena memang tempatnya sedang berantakan, karena kemarin acara halal bihalal, jadi masih belum ditata. Tapi next konten semuanya udah seperti biasanya. Oke. Teman-teman semuanya, kemarin saya itu banyak banget mendapatkan email dari subscriber, Mas, apa sih tantangannya ya dan rintangannya saat kita menjadi sales di tahun 2025 ini. Oke, kita akan membahas, ini penting banget, apalagi kalau kalian itu seseorang yang baru pengen ngelamar jadi sales atau kamu mau jadi sales freelance. Ini penting banget teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ini sebagai rintangan atau tantangan, itu nanti tergantung perspektif dan sudut pandang teman-teman sendiri. Nah, kita akan membahas ya teman-teman. Jadi kalau kamu kepengen jadi sales, entah itu sales resmi, sales motoris, sales freelance, wajib banget tonton sampai selesai. Yang pertama ya, teman-teman harus siap akan target ya. Sales sama target itu sesuatu yang nggak bisa kita pisahkan ya. Kalau misalnya teman-teman nyari lowongan kerja sales, tapi yang nggak ada target, itu nggak ada. Tidak ada teman-teman ya. Semua sales itu dituntut wajib untuk menjual produk ya. Itu memang udah hukumnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau kamu memutuskan untuk jadi sales nih, misalnya saya mau beli produk, saya mau kelilingin sendiri, saya mau ngelamar kerja di distributor Wingfood, Unilever ataupun yang lainnya, supaya saya bisa mendapatkan gaji yang banyak karena brandnya udah gede. Nah, apapun alasannya, teman-teman, yang pertama harus siap dulu dengan target ya. Target itu sesuatu yang wajib ya dalam dunia sales ya. Dan kalau misalnya dalam SOP sales, target adalah sesuatu yang wajib dicapai. Nah, ini tantangannya di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian itu orang yang nggak suka dengan target ya kalian nggak cocok untuk menjadi sales, atau kalian belum cocok lah. Nah, tapi tidak ada salahnya dicoba, karena kadang seperti saya sendiri, saya sebenarnya itu nggak suka sama pekerjaan sales di awal dulu teman-teman. Saya dulu terjun jadi sales motoris karena nggak ada opsi lain ya, nggak ada opsi lain. Akhirnya saya menjadi sales, tapi setelah saya terjun, saya paham, saya tahu market, saya punya outlet aktif, saya ya pokoknya macam-macam lah hal yang udah saya alami. Saya sekarang pun sampai di titik saya nggak mau bekerja apa-apa lagi selain saya menjadi seorang sales, karena itu udah kesugesti bener-bener teman-teman, dan saya sudah sangat mencintai pekerjaan saya. Tapi bukan itu poin pentingnya. Kalau saya ngomong seperti itu terlalu kejauhan. Yang pertama, siap akan target. Jadi kamu harus siap nih kalau misalnya kamu dimarahi sama supervisor, sama kadepu kalau kamu nggak target. Ya karena memang tugasnya sales untuk jualan ya. Nah, teman-teman juga harus mentalnya harus kuat ya teman-teman. Mentalnya itu harus kuat, karena dimanapun kita berada, kita pasti terikat dengan peraturan ya. Nah, apalagi untuk sales ya, tanggung jawabnya adalah mereka harus mencapai target perusahaan. Seperti itu. Itu yang pertama. Siap dengan target yang udah ditentukan. Terus yang kedua nih teman-teman, tantangan untuk sales di tahun 2025 ini ya, itu adalah sell in-nya agak susah kalau kalian tidak melakukannya dengan cara yang benar. Sell in adalah proses kita menawarkan produk ke toko supaya toko mau membeli produk sama kita. Itu namanya sell in ya. Nah, kenapa saya bilang sell in produk sekarang ini agak susah? Karena yang pertama, untuk persaingan dan kompetitor di profesi sales ini udah banyak banget teman-teman, udah banyak banget. Kenapa? Yang pertama, sekarang ya, semua distributor, semua produk, semua brand hampir rata-rata punya sales. Hampir teman-teman. Kalau dulu kan ada beberapa distributor yang nggak pakai sales, dia sistemnya cuma dropping ke grosir. Udah, gitu aja teman-teman. Tapi sekarang semua ada salesnya. Itu yang pertama ya. Terus berikutnya nih, yang kedua, freelancer juga banyak, sales freelance ya. Terus yang ketiga, grosir pun juga punya sales teman-teman ya. Karena apa? Karena yang belanja ke grosir pun
sekarang agak menurun ya. Karena apa? Karena banyak pemain freelance. Nah, akhirnya grosir pun juga punya sales rata-rata teman-teman ya. Nah, terus berikutnya nih yang keempat. Kalau istilah anak zaman sekarang sales FOMO. Ya kalau misalnya bahasa marketingnya sales musiman ya. Seperti contohnya nih momen kemarin Hari Raya Idul Fitri. Wah, ini nyales makanan nih. Nah, ini nyales produk Inako nih dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi bisa dibilang kalau dalam bisnis itu menjadi kompetitor kita juga. Kalau kita jual produk yang sama. Misalnya kita sales Inako, terus kok ada yang masuk, ya kita mau nggak mau ya harus bersaing sehat seperti itu sih teman-teman ya. Jadi intinya sell in-nya itu agak susah ya. Kita mau masuk udah dimasukin freelance, kita mau masuk ke toko udah dimasukin sales lain. Tapi tenang teman-teman, itu semua bisa diselesaikan dan ada solusinya ya. Ada solusinya. Teman-teman bisa tonton video-video saya yang lainnya. Saya udah banyak banget teman-teman membahas mengenai cara memenangkan persaingan ya di antara ya ketatnya kompetitor lah, ketatnya program kompetitor, kita tetap bisa menang ya. Ingat dalam dunia marketing semua itu ada caranya. Nah, itu tantangan yang kedua ya. Jadi kalau kalian itu melakukan sell in, itu akan ada beberapa hal yang kalian itu mau nggak mau harus siap. Yang pertama adalah kalian harus siap dengan penolakan dan kekecewaan. Nah, ini yang orang itu nggak suka ya. Saya pun juga nggak suka teman-teman. Saya nggak suka ditolak ya. Saya nggak suka dengan perasaan kecewa. Tapi di dunia sales ya itu adalah hal yang wajib. Karena kalau kita menawarkan produk ke toko, responnya kan cuma 3, dibeli, ditawar, atau ditolak. Nah, permasalahannya, semua sales itu senang kalau produk yang dibeli, ya. Tapi kalau ditolak, ada yang marah, ada yang sedih, ya, ada yang mukanya langsung berubah. Nah, ini apalagi kalian sales baru, itu pasti kelihatan banget teman-teman. Saya pun juga seperti itu. Begitu menawarkan produk yang ditolak, muka saya langsung merah teman-teman. Nada bicara saya gemeter. Itu waktu awal saya nyales, tapi ya yang namanya orang berproses ya. Nah, kalau sekarang ditolak saya udah biasa senyum. Karena saya udah tahu gimana cara nge-treat perasaan kecewa saya, gimana cara istilahnya saya sudah membentengi diri saya dengan kemungkinan terburuk ya. Nah, kemarin pun saya juga udah share ya teman-teman videonya. Kalian bisa tonton video-video saya sebelum bulan puasa kemarin ya, nanti dicek di beranda. Itu banyak banget tips-tips marketing yang saya share ya. Saya yakin itu bermanfaat banget. Ya, itu tantangannya. Terus berikutnya, yang pertama, yang ketiga adalah tantangan karena faktor alam. Nah, tantangan karena faktor alam, ya yang berhubungan sama alam. Dan ini di luar kendali kita. Seperti misalnya kepanasan, ya, kehujanan, atau medan yang susah, ya, ban bocor. Nah, ini kan faktor alam teman-teman, dan kita harus mempersiapkan ya. Kita harus mempersiapkan supaya kita nggak kaget ya. Kenapa kita harus mempersiapkan? Jadi gini teman-teman, sales itu kan kerjanya kan juga di jam ya teman-teman. Ada jam berangkatnya, ada jam pulangnya. Nah, sekarang kalau misalnya kok dari pagi itu hujan terus, nah perusahaan nggak mau tahu teman-teman, mau hujan badai mau apa, yang mereka tahu adalah data kalian ya. Hari ini jualan apa, NO-nya dapat berapa, repeat ordernya dapat berapa. Yang mereka tahu cuma itu teman-teman ya. Mereka nggak peduli kalian kehujanan, kepanasan, nggak peduli. Itu salah satu tantangan dalam dunia sales. Nah, kita harus antisipasi juga. Kalau misalnya berangkatnya sales ya kita persiapkan mantel kita ya supaya produknya nggak basah ya. Kalau kita yang basah nggak masalah sebenarnya. Masalahnya uang setoran sama produk. Kalau basah nggak jadi uang. Apalagi kalau produk rokok. Kehujanan rasanya udah berubah teman-teman. Karena saya juga pernah mengalami itu. Waktu itu satu tas ya teman-teman. Itu basah semua. Nggak jadi uang teman-teman, saya rokok sendiri. Seperti itu ya. Dan kalau untuk medan-medan yang terjal ya di lapangan itu pasti ada lah, di setiap kecamatan, setiap desa pasti ada area yang kita harus punya skill berkendara yang mumpuni untuk melewati medan tersebut ya, seperti itu. Nah, intinya kita persiapkan lah semuanya teman-teman, visi kita, kendaraan kita, karena untuk seorang sales kendaraan itu bisa dibilang kaki kita yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan kita, yaitu ke toko-toko dan warung-warung ya. Itu mungkin teman-teman gambaran dari saya mengenai sales di tahun 2025 ini. Sebelum closing ada satu tambahan terakhir,
yaitu laporan kerja, teman-teman ya. Nah, kalian juga harus siap dengan laporan. Apalagi kalau kamu kerja di brand gede, teman-teman, laporannya rumit banget ya. Kalau yang belum pernah pasti bilang itu rumit banget ya. Seperti ini misalnya toko Pak Bambang nih, ada datanya, harus ada datanya. NOO atau NOP atau loss outlet atau apa harus dilampirkan, teman-teman ya. Wajib dilampirkan untuk laporan ya, di laporan penjualan harian. Nah, belum kalau misalnya brand gede itu biasanya juga ada laporan-laporan tersendirinya ya, seperti misalnya ini penurunannya karena apa faktornya ya, ini naik kenapa, itu ada laporannya sendiri, teman-teman. Nah, tapi itu untuk brand yang udah gede lah. Tapi kalau brand-brand yang menengah atau brand baru biasanya laporannya nggak serumit brand-brand yang udah terkenal seperti itu. Ya mungkin seperti itu sudut pandang saya tentang profesi sales di tahun 2025. Tapi yang perlu teman-teman ingat, profesi apapun itu pasti ada tantangannya ya. Kita nggak bisa yang namanya kabur dari tantangan ya. Kita mau jadi apa itu harus ada tantangannya ya. Nggak ada pekerjaan yang nggak ada resikonya, nggak ada pekerjaan yang 100% itu membuat kalian nyaman, itu nggak ada, teman-teman ya, nggak ada. Bahkan orang yang nggak kerja pun nggak nyaman karena nggak punya uang ya. Mungkin seperti itu video yang bisa saya share. Semoga teman-teman bisa ya mendapatkan sedikit gambaran, khususnya sales baru yang mau terjun lah dalam dunia persalesan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kalau teman-teman ingin membeli produk yang berhubungan sama video ini ya, kalian bisa tap layar ini ya, atau bisa klik logo keranjang ya, atau logo tas yang muncul di video ini. Itu produk-produk yang saya rekomendasiin kalau kalian mau jadi sales ya. Itu pasti membantu banget. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.